فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya. Bacaan dari kitab Al-Mi'iyah karya Al-Imam Ibnu Abil Izz rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan bahas seputar perang Ahzab dan juga nikahnya Rasulullah dengan Zainab bintu Jahshin. Paham ya? Kemarin terakhir nikah dengan siapa kemarin terakhir? Zainab bintu siapa? Khuzaimah al-Makhzumiyah. Kemudian setelah meninggal menikah dengan siapa? Ummu Salamah. Ya kan? Ummu Salamah kemarin terakhir kan? Nah, sekarang kisahnya sekarang adalah menikah dengan Zainab bintu Jahshin dan tragedi perang Ahzab. Perang Ahzab dikenal juga dengan perang apa? Rayhan? Perang Khandaq. Paham ya? Peperangan yang sangat luar biasa. Para sahabat menggali parit dengan apa? Dengan ide yang sangat jernih dan tepat, dan akhirnya mereka pun kalah juga. Siapa yang mengeluarkan ide yang bagus tersebut? Sahabat yang mulia siapa? Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu nisbah ke Paris atau kemana? Kemana? Persia ya, bukan Paris ya. Nah, jadi Al-Farisi bukan dari Paris, itu bukan, dari Persia. Kalau Persia ya sekarang negara yang besar Iran. Yang sekarang dikenal negara Iran, Persia. Nah, kita lihat sini barakallahu fiik. Wa bintu Jahshin thumma badril mau'id wa ba'daha al-ahzabu fasma' wa'dud. Artinya dan kemudian berikutnya Rasulullah menikah dengan Zainab bintu Jahshin. Wa tazawwaja alaihi wassalam Zainab bintu Jahshin al-Asadiyah fi sanah rabi'ah fi qaulin Nadhim wa akharin. Perhatikan baik-baik ini. Berarti beliau menikahi Zainab bintu Jahshin berdasarkan pendapat mu'allif sini Ibnu Abil Izz pada tahun berapa? 4 Hijriah. Zainab bintu Jahshin. Kalau yang sebelumnya Ummu Salamah. Yang sebelumnya Zainab bintu siapa? Khuzaimah al-Makhzumiyah, ya kan? Al-Hilaliyah apa? Al-Hilaliyah. Nah, Al-Hilaliyah. Nah, sekarang Zainab bintu Jahshin. Kita lihat sini Al-Asadiyah. Zainab bintu Jahshin Al-Asadiyah fi sanah rabi'ah fi qaulin Nadhim, pada tahun 4 Hijriah. Wa qila sanah salas, ada juga mengatakan tahun 3 Hijriah. Wa qila sanah khams, ada juga mengatakan tahun 5 Hijriah. Namanya khilaf mengenai tahunnya. Paham ya? Khilaf mengenai tahunnya. Kita lihat wa nazala bisababiha ayatul hijab. Dan turun dengan sebab hal tersebut turun apa? Ayat hijab. Dulu sebelum turun ayat hijab itu keluar masuk biasa. Paham ya? Yang bukan mahramnya, yang mahramnya itu biasa. Tapi setelah turun ayat hijab, mereka para wanita sahabiyah mereka langsung berhijab. Bahkan ada yang tidak punya jilbab, mereka saling apa? Saling memberikan ta'awun. Saling apa? Memberikan yang lainnya agar berhijab setelah turun ayat hijab. Paham ya? Di antaranya yang masyhur, yang ma'ruf ayat 59 surat Ahzab itu. Hafal semua ya? Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Jalabibihin itu jilbab. Paham ya? Nah, dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Kita lihat sini. Wa nazala bisababiha ayatul hijab wa kanat qablahu 'inda maulahu Zaid bin Harithah. Yang mana waktu itu sebelum Rasulullah menikahi Zainab bin Jahshin, dia berada di sisinya mantan budaknya Zaid bin Harithah. Paham ya? Karena posisinya barakallahu fiik Rasulullah menikahi semua istri-istri yang ada itu dalam kondisi janda kecuali siapa? Aisyah ummul mukminin wa anha. Paham ya? Naam. Wa fiha nazalat falamma qada Zaidun minha wataran zawwatnakaha. Nah, ini kisahnya. Nah, barakallahu fiik Zaid bin Harithah dengan sahabat Zainab bintu Jahshin. Nah,
Jadi posisinya sebelumnya Zainab bintu Jahsy itu adalah barakallahu fiik bersama Zaid bin Haritsah ini. Paham ya? Nah, kita lihat, fakana alladzi zawwajaha minhu Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Masyaallah, langsung. Ini berarti keutamaannya ya. Termasuk keutamaannya. Na'am barakallahu fikum, termasuk keutamaannya Zainab bintu Jahsy. Apa keutamanya? Dinikahkan langsung oleh Allah Ta'ala. Dari apa? Dari atas langit yang 7. Paham ya? Dinikahkan kepada Rasulullah SAW. Lihat ini. Fakana alladzi zawwajaha minhu Rabbul Alamin. Masyaallah, ini enggak sembarangan ya. Dan waktu itu yang menikahkannya adalah Rabb semesta alam, dari Allah Subhanahu wa taala. Kama sabata fi Sahih Bukhari an Anas bin Malik, sebagaimana datang dalam Sahih Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Zainab bintu Jahsy kanat tafkhar ala azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam taqul zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah taala min fawqis sab'i samawat. Masyaallah, ini keutamaannya. Namanya, jadi sempat beliau bangga di hadapan para istri yang lainnya itu, istri Rasulullah SAW. Karena apa? Karena yang lainnya enggak ada. Ya kan, lihat ini. Dalam Sahih Bukhari, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya waktu itu Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha bangga, tafkhar, bangga di hadapan para istri-istri Rasulullah yang lainnya. Takul, seraya berkata, kalian yang menikahkan kalian tuh keluarga kalian, wali-wali kalian. Sedangkan aku yang menikahkan aku adalah Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari atas langit yang 7. Masyaallah. Luar biasa atau tidak? Luar biasa. Paham ya? Jadi keutamanya jelas ya, Zainab bintu Jahsy. Beda dengan istri-istri yang lain. Jadi kalau ada pertanyaan siapakah istri Rasulullah SAW yang dinikahkan oleh Allah langsung dari atas langit yang 7? Zainab bintu Jahsy. Nah, ini termasuk faedah ya, dikondisikan. Nanti kalau ada pertanyaan atau Zainab bintu Khuzaimah Al-Hilaliyah, salah berarti. Paham maksudnya ya? Nah, coba kemarin siapa? Salah satu istri Rasulullah yang apa? Yang menikah tapi dengan cara menghadiahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Kemarin ada enggak? Kan ada salah satu wanita yang waktu itu menghadiahkan diri kepada Rasulullah. Siapa? Ummu Kulsum. Coba diingat-ingat. Kemarin yang ada yang ingat nggak kemarin? Atau bukan pembahasan ini? Pembahasannya kita lain kelihatannya. Tapi siapa? Siapa? Bukan itu. Kalau kita hakim, Khawlah bintu Hakim bukan itu. Bukan. Ana lupa juga. Ana terlupakan, nanti lihat lagi ya. Nah, yang kan ada salah satu perempuan yang dulu kisahnya itu pernah menghadiahkan dirinya kepada Rasulullah. Menghadiahkan dirinya kepada Rasulullah SAW itu ya. Ada yang ketemu enggak? Belum. Bukan kitab ini sih, kitab yang lain kelihatannya. Siapa? Yang malam ya. Nanti kita lihat lagi. Yang penting kita dapat faedah ini ya, diingat-ingat ya. Zainab bintu Jahsy, salah satu istri Rasulullah SAW yang apa? Yang memiliki keutamaan beda dengan yang lainnya, yaitu Allah telah menikahkan Zainab bintu Jahsy kepada Rasulullah SAW dari mana? Dari atas langit yang 7, langsung Allah Ta'ala. Ya tentunya dengan wahyu ya. Wa kanat awwal nisa'i luhuqan bihi. Fa fi sahih, yang mana beliau yaitu Zainab bintu Jahsy termasuk perempuan yang paling pertama, ya, perempuan yang apa? Yang paling pertama ikut dengannya. Kita lihat penjelasannya. Wa fi sahihain an Aisyah anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'ukunna lahaqan bi atwalukunna yadan. Qalat fakunna yatatawalna ayatuhunna atwal yadan. Qalat fakanat atwaluna yadan Zainab li'annaha kanat ta'mal biyadiha wa tasaddaq. Artinya apa barakallahu fiik? Yang paling pertama termasuk yang paling pertama apa? Dari istri beliau yang mengikuti beliau, masih mengikuti dalam artian itu barakallahu fiik, mungkin
yang meninggal maknanya. Paham ya? Karena lihaq atau mulhaq itu biasanya diikuti oleh orang meninggal. Paham ya? Disebutkan sini dari hadis Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asra'ukunna lahaqan bi, yang paling cepat di antara kalian yang akan menyusul aku, atwalukunna yadan, orang yang paling panjang tangannya di antara kalian. Qalat, akhirnya beliau berkata, nah Aisyah menyebutkan, maka dahulu dahulu kami, mereka saling memanjangkan tangannya dan saling melihat mana yang paling panjang tangannya. Qalat, kemudian beliau menjelaskan Aisyah, fakarat atwaluna yadan Zainab, maka pada waktu itu yang paling panjang tangannya itu Zainab. Li'anha kanat ta'mal bi yadiha wa tasaddaq. Dikarenakan waktu itu beliau dikenal apa? Suka bekerja dengan tangannya dan bersedekah. Wallahu alam makna yang hakikat maknanya apakah karena maksudnya lihaqan ini adalah yang menyusul Rasulullah meninggal setelahnya, atau makna yang lain nanti kita lihat lagi. Kelihatannya kalau yang namanya luhuqan atau lihaqan itu biasanya ngikutin. Apa ada makna lain di situ enggak? Belum, yang kitab yang antum baca itu enggak ada. Nanti kita lihat nanti. Karena posisinya di sini kan kelihatannya mengikuti Rasulullah setelahnya itu loh, menyusul itu maksudnya. Ternyata masih panjang. Insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Karena ternyata perang Badar itu enggak hanya sekali ya. Tapi yang kubro yang besar yang kemarin itu tahun berapa? 2 Hijriah itu ya. Nah, nanti ternyata masih ada Badr Ula, Badr Kubro, Badr Akhirah. Nanti kita pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Alhamdulillah.